Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Yaitu Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya. Kita sudah selesai UTS, kita mulai masuk pertemuan ke-9. Kita sekarang sudah mulai, seperti saya janji kemarin ya, kita sekarang sudah mulai masuk ke konsep DPBO itu kayak. Jadi kita sudah mulai masuk ke PBO, bukan lagi pemrograman terstruktur seperti sebelum UTS kemarin ya. Yang akan membahas tentang konsep kelas dan implementasinya. Jadi kita akan membahas dulu konsep kelasnya. Kemudian kita akan coba untuk mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Kotlin. Ya. Nah, kelas itu apa? Kelas itu artinya adalah kumpulan objek yang sejenis. Ya. Sedangkan objek itu artinya adalah benda, fisik atau konseptualnya. Ya. Nah, sekilas kelas dan objek itu sangat mirip ya. Perbedaannya apa? Ya. Kelas itu merupakan desain dan objek itu merupakan perwujudan dari kelasnya. Jadi objek itu bisa terbentuk kalau kelasnya sudah ada ya. Kemudian kelas itu bersifat abstrak, artinya masih kabur ya. Sedangkan objek itu bersifat konkret atau sudah jelas ya. Kemudian kelas itu menyediakan atribut dan metode yang akan digunakan atau dimiliki oleh objek. Jadi kelas itu adalah gambarannya ya. Sedangkan objek itu adalah perwujudan nyatanya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari jadi ibaratnya seperti ini. Misalnya saya ada sebuah kelas itu adalah misalnya rancangan rumah pada selembar kertas ya. Jadi rancangan benangnya seperti apa ya, dan gambar konstruksinya seperti apa, itu namanya kelas. Sedangkan objek itu adalah rumah kita yang sudah jadi ya, lengkap dengan KWH meter dan juga segala perabotan di dalamnya. Itu namanya sudah objek ya. Sedangkan kelas itu baru gambarnya aja ya, seperti itu. Lalu ada yang namanya kelas diagram ya. Mungkin kalian yang jurusan SI mungkin tahu ya. Jadi kelas diagram ini merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language atau UML ya. Kelas diagram ini dia akan menggambarkan kelas dan hubungan antar kelas di dalam sebuah sistem. Ada 3 bagian ya. Bagian yang paling atas itu adalah nama kelasnya. Kemudian yang tengah itu namanya atributnya apa, dan yang paling bawah itu adalah metodenya. Nah, apa sih maksudnya atribut, apa sih maksudnya metode ya, kita perhatikan. Atribut ya, atribut itu adalah variabel ya. Jadi dalam kelas itu variabel disebut atribut ya. Variabel yang menyatakan karakteristik suatu objek, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah what they have ya. Atribut juga bisa disinonimkan dengan field atau property ya. Jadi kalau ada yang nyebut field, ada yang nyebut property, itu artinya sama dengan atribut ya. Nah, pada pemrograman itu disebut dengan instance variable ya. Lalu metode itu apa? Metode itu jadi fungsi atau prosedur yang bertugas memanipulasi nilai pada atribut, atau kalau bahasa Inggrisnya what they do, apa yang mereka lakukan ya. Jadi kayak gini, misalnya atribut itu misalnya nama, usia, jenis kelamin ya. Kalau metode itu misalnya berjalan, tidur, berlari, nah itu namanya metode ya. Nah, kalau dalam pemrograman itu ada juga metode khusus untuk memanipulasi atribut itu sendiri, yang namanya adalah getter and setter method, karena dia ada kata get dan setnya seperti itu. Sebagai contoh ya, saya punya kelas yang namanya mahasiswa. Di dalamnya itu ada atribut ya, yaitu nim. Sedangkan metodenya adalah lihat tersebut dapat melihat nilai, seperti itu ya. Mahasiswa dengan atributnya nim, nama dan alamat memiliki akses untuk melihat nilai ya, seperti itu. Nah, implementasi kalau dalam Kotlin ya, itu pertama kali kita ada kata kunci kelasnya dulu, kelas, kemudian nama kelasnya apa, lalu kelas yaitu kelas mahasiswa, kurung kerawal, lalu ada situ var name sama dengan string kosong. Nah, kalau dalam Kotlin setiap properti itu harus diinisialisasi ya, tidak boleh tidak ya. Itu jelas ya. Kemudian var name, lalu var nama sama dengan string kosong, lalu var alamat sama dengan string kosong, karena tiga-tiganya adalah tipenya string. Kemudian ada metode lihat nilai.
lihat nilai ini kalau dalam Kotlin itu dianggap sebagai fungsi, maka jadinya fun. Fun lihat nilai titik 2 in, karena tipe datanya in ya. Perumpamaannya seperti itu. Jadi tipe datanya nanti apa tergantung soalnya seperti apa. Nah, kemudian ada instansiasi objek ya. Instansiasi objek ini merupakan proses membuat atau menciptakan sebuah objek dari sebuah kelas ya. Dalam pemrograman itu dapat disamaartikan dengan pembuatan sebuah variabel. Nah, variabel itu namanya adalah variabel objek ya. Tapi dalam Kotlin itu tidak seperti Java ya. Dalam Kotlin itu dia tidak mengenal kata kunci new ya. Jadi untuk proses instansiasi objek itu lebih ringkas dibandingkan dengan Java. Kalau Java kan pasti ada new, nama kelasnya apa. Tapi kalau Kotlin cukup nama kelasnya apa, seperti itu. Jadi sintaknya adalah var atau val ya. Nama variabelnya apa, titik 2, nama kelasnya apa, lalu sama dengan nama kelas lagi tapi ada tanda kurung biasanya, sepasang tanda kurung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kalau dalam Kotlin itu lebih enak, yaitu nama kelas di antara titik 2 dan sama dengan itu boleh tidak ditulis ya. Karena dia sudah jelas dari pendeklarasiannya. Jadi cukup disingkat saja menjadi var atau val, nama variabel sama dengan nama kelas sepasang tanda kurung, seperti itu ya. Kemudian sebuah objek itu diciptakan di luar kelas yang mendefinisikan objek bersangkutan. Jadi seperti ini. Untuk mendeklarasikan sebuah kelas itu boleh sebelum fungsi utamanya atau setelah fungsi utamanya ya, bebas aja ya. Nah, kalau dalam Kotlin objek dari sebuah kelas itu biasanya diciptakan pada prosedur utamanya atau pada fun main-nya ya. Nah, melalui prosedur fun main ini ya, objek akan menggunakan seluruh atribut dan metode dari kelas yang mendefinisikannya ya, seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini. Ini adalah metode yang tidak menggunakan parameter ya. Jadi saya punya kelas namanya mahasiswa. Dia hanya punya metode yaitu hello ya, tidak ada atributnya ya. Nah, silakan diketik lalu coba dijalankan ya. Kemudian ini ada contoh program lagi ya, tapi di sini bedanya ada metode hello juga, cuma dia tidak ada parameter nm namanya. Nah, itu ya, nama metodenya nm ya. Dan di sini saya namakan sebagai mahasiswa 1. Kenapa saya namakan mahasiswa 1? Karena kalau dalam di Kotlin itu ya, untuk memberikan nama kelas itu, kalau biarpun beda file itu harus berbeda, tidak boleh sama ya. Jadi saya bedakan saja ini mahasiswa, lalu ini mahasiswa 1 ya. Jadi angka di belakang itu hanya untuk membedakan saja ya, karena tidak boleh sama, seperti itu. Nah, silakan diketik ya, lalu jalankan. Lalu ada namanya static method ya. Static method itu adalah metode yang merupakan milik kelas ya, bukan objek ya, seperti itu. Jadi metode tapi dia milik kelas, jadi bukan objek. Nah, kalau dalam Kotlin itu tidak menggunakan kata static ya. Kalau di Java kan ada namanya kata kunci static ya. Tapi kalau dalam Kotlin tidak ada kata static, makanya dia cara membuatnya adalah menggunakan blok khusus yang merupakan objek bantu atau namanya adalah companion object ya. Contoh programnya ada di bawah ya, silakan diketik lalu jalankan. Nah, sambil kalian ketik saya jelaskan dulu ya. Jadi metode tampil itu ya, itu adalah milik dari kelas mahasiswa 2 ya. Bukan milik objek yang dibuat dari kelas mahasiswa 2 itu ya. Seperti itu. Kalau ini tadi ya HS1 ya, yang dibentuk dari kelas yang namanya mahasiswa. Ini juga nama objeknya MHS1 yang dibentuk dari kelas mahasiswa 1 ya. Sedangkan ini dia tidak ada objeknya ya, tidak ada objek karena kita akan mendemokan bagaimana untuk menerapkan static method itu ke dalam bahasa pemrograman Kotlin ya, seperti itu. Kemudian untuk atribut ya. Atribut itu dapat digunakan oleh objek ya. Cara menggunakan atribut itu melalui getter dan setter method ya. Apa itu getter dan setter method? Jadi getter method itu digunakan untuk mengirimkan data dari atribut ke objek ya. Getter ini dia tidak punya parameter dan ada nilai kembalinya ya. Kemudian kalau setter method itu digunakan untuk menerima data yang dikirimkan oleh objek ke atribut ya.
setter ini dia punya parameter tapi tidak ada nilai kembalinya. Jadi kalau dalam Java, getter itu pasti ada tipe nilai kembalinya, tapi kalau setter itu selalu tipe nilai baliknya adalah void, ya. Nah, kalau dalam Kotlin itu ada dua jenis atribut. Yang pertama adalah read and writable property atau property yang mutable, ya. Kalau istilah Kotlin itu mutable. Dia memiliki kedua metode tersebut, artinya dia memiliki getter dan juga memiliki setter method, ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga read only property, ya. Kalau read only property itu hanya mempunyai getter method saja, ya. Terus Pak, kalau punya setter method saja bagaimana? Kalau teorinya sebenarnya bisa ada setter method, cuma dia kalau dalam Kotlin tidak ada, ya, tidak ada namanya setter method saja, ya, atau read only property yang hanya boleh ditulis tapi tidak bisa dibaca. Itu tidak ada kalau dalam Kotlin. Nah, sintak atribut seperti ini, ya. Kalau kita mendeklarasikan read and writable property atau mutable property, maka sintaknya adalah var, ya. Var bukan val, var nama atributnya, kemudian titik dua tipe, ya, sama dengan nilai awalnya berapa. Jadi wajib harus kudu ada nilai awalnya, ya. Kemudian jangan lupa di bawahnya adalah get, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung awal, statementnya apa, ya, daftar statement. Lalu jangan lupa ada return field-nya, ya. Nah, jadi return field ini kenapa nggak saya kasih merah? Karena itu sudah kata baku dari Kotlin, ya. Sedangkan yang saya kasih merah itu adalah kata-kata yang bisa kita rubah sendiri tergantung kebutuhan. Kemudian state variable, ya. Nah, variable ini maksudnya adalah variable untuk menampung nilai dari atributnya, ya. Jadi bebas, ya, tidak mesti sama dengan nama atributnya. Tapi tidak bisa, ya, setahu saya tidak bisa sama dengan nama atribut. Harus ada variabel lain, tapi tidak perlu kita kasih tipe data. Kenapa? Karena tipe datanya sudah jelas, ya, jadi cukup nama variabel saja. Lalu data statementnya apa? Lalu jangan lupa di bus akhirnya adalah field sama dengan variabel, ya, variabel yang digunakan untuk menampung datanya. Sedangkan untuk read only property itu mirip dengan read and writable property, cuma bedanya adalah kita menggunakan val, bukan var tapi val, ya. Dan juga tidak ada set, ya, karena hanya boleh get saja, sedangkan setnya tidak boleh karena dia hanya boleh membaca saja, ya. Nah, untuk kedua tipe properti atribut ini, ya, penyebutan tipe data untuk penyebutan tipe dalam nama atributnya itu opsional, jadi tipenya boleh kita hapus karena sudah jelas, ya. Tapi nilai awalnya itu bersifat wajib, ya, tidak boleh tidak. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, isi aja nilai defaultnya. Misalnya kalau string itu string kosong misalnya. Kalau misalnya integer udah aja 0 gitu. Kalau misalnya double atau float isi aja 0,0 seperti itu. Kalau misalnya boolean isi aja false misalnya gitu kan. Nilai ini aja nilai pemancing aja. Nanti bisa berubah-ubah kok nilainya, tenang aja, ya. Bisa berubah tergantung dari objek yang kita buat seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini, ya. Misalnya kita ada program yang hanya menggunakan setter saja, maka kita gunakan var karena ini bisa dirubah nilainya, ya, nilai dari metodenya atau atributnya, ya. Nah, silakan diketik lalu jalankan, ya. Nah, mungkin kalian bingung, ya, kok ada string, ya, nama sama dengan string buka kurung tutup kurung. Itu karena string itu adalah sebuah kelas sebenarnya, ya. Kelas yang mempunyai konstruktor publik, ya. Nanti kita jelaskan maksud itu apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Jadi string buka kurung tutup kurung itu artinya sama saja dengan string kosong, ya. Maksudnya adalah kalau di Java itu deklarasinya jadi string nama sama dengan new string, ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi kayaknya nggak jalan deh kalau Java, tapi kalau di Kotlin jalan, ya. Nah, jadi field ini adalah kata baku dari Kotlin, ya. Jadi kita bisa ketik manual. Jadi field ini bukan variabel apapun, ya, tapi ini sudah bawaan dari Kotlin, ya. Field ini fungsinya adalah untuk memanggil isi variabel nama, ya. Sedangkan nm itu adalah untuk mengisi nilainya, ya, seperti itu. Sedangkan untuk field ini untuk memanggil nilainya, ya. Jadi wajib ada namanya field. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau fieldnya saya ganti nama, itu tidak bisa, ya, karena akan terjadi recursive call atau pemanggilan yang terus menerus, ya. Itu kalau kita ganti nama, karena kan nama
atributnya adalah nama, ya. Kalau kita ganti menjadi nama, maka dia tidak akan berjalan. Dia akan berjalan terus, tidak ada berhenti. Itu dari kriteria program, ya. Tidak boleh terus berjalan. Kemudian kita akan mencoba untuk getter method saja, ya. Kalau dalam getter method itu kita gunakan get saja, tapi ingat itu kita menggunakan var, ya. Karena nama ini masih bisa berubah, ya. Jadi nama Oki ini, ya, kita nanti misalnya kita deklarasikan di fun main-nya, misalnya namanya jadi misalnya Eza misalnya, itu masih diperbolehkan karena itu var, ya, bisa dirubah. Tapi kalau kita rubah var jadi val, misalnya val nama sama dengan Oki, lalu di fun main ini kita ganti lagi menjadi apa, val nama sama dengan Eza, itu tidak diperbolehkan, ya, karena itu tidak bisa berubah nilainya seperti itu. Nah, silakan diketik. Ini sama saya jelaskan, ya, ketik lalu jalankan, lalu saya jelaskan. Kalau di Kotlin, ya, get return field atau get sama dengan field, ya, itu bisa kita hapus, ya, karena ini merupakan bentuk default dari getter metodenya Kotlin, ya. Maka bisa kita singkat menjadi kelas mahasiswa 5, lalu kurung kurang buka, lalu var nama sama dengan Oki, kurung kurang tutup, selesai, cuma satu baris, ya. Jadi get-nya itu bisa kita hapus karena ini adalah bentuk default dari getter method di Kotlin, ya. Kemudian kita coba getter dan setter metodenya kita gabung, ya. Nah, sampai kalian ketik dan jalankan, saya jelaskan dulu. Jadi get sama dengan field ini merupakan bentuk default dari getter method, sama dengan ini, ya, pengertiannya. Kemudian set nama, lalu di dalamnya ada field sama dengan nama, itu pun merupakan default dari setter. Maka kedua ini bisa kita hapus, jadi cukup var nama sama dengan string, udah gitu aja, ya. Nah, di sini di fun main-nya ada maksud satu nama mhs1.nama sama dengan Oki. Berarti kita memanfaatkan fitur setter metodenya Kotlin, ya. Kemudian di sini ada hai saya mhs1.nama, itu kita menggunakan getter, ya. Jadi bedanya getter dengan setter, kalau getter berarti kita memanggil nilainya, sedangkan kalau setter kita mengatur nilainya seperti apa, ya, seperti itu. Nah, selain dari static method, ada juga namanya static property, ya. Static property itu mirip seperti static method, yang merupakan atribut yang merupakan milik kelas, ya. Jadi bukan merupakan milik objeknya, ya. Sama seperti static method tadi, kita menggunakan namanya companion object, ya. Jadi contoh programnya seperti ini, ya. Di sini ada kelas namanya cek nama, ya. Tapi kita tidak perlu mendeklarasikan objeknya untuk maksud properti atau atribut namanya, ya. Kita cukup memanggil nama kelasnya saja. Jadi ini sudah merupakan milik kelasnya. Jadi cukup cek nama sama dengan Oki, ya. Jadi nama yang tercetak adalah Oki. Kemudian kita rubah lagi cek nama Hamidah. Ini diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena ini var, bukan val. Kalau val kita hanya boleh sekali saja, ya. Jadi cek nama sama Oki. Tapi kalau kita jalankan lagi cek nama Hamidah, kalau kita menggunakan val itu tidak akan bisa berjalan, karena itu tadi atribut untuk val, ya, yang sudah dikasihkan dengan val itu bersifat read only atau hanya bisa dibaca saja, ya. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ada tips-tips dulu untuk Kotlin, ya, khusus untuk Kotlin. Jadi dia tidak berlaku untuk Java, ya. Kalau dalam Kotlin ada cara singkatnya. Jadi kalau seluruh atribut dan juga atau metodnya dalam suatu kelas itu adalah statik, ya. Daripada kita menggunakan kelas dan komponen objek, ya, itu kan sintaknya agak panjang nih. Nah, Kotlin rupanya menyediakan sintak yang lebih pendek, yaitu menggunakan kata kunci objek, ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Misalnya kelas cek nama, kita rubah menjadi objek cek nama. Jadi tidak perlu lagi komponen objeknya. Jadi cukup objek cek nama, kemudian dalamnya var nama sama dengan string, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak perlu lagi komponen objek, ya. Dan kalau sudah dikasihkan sebagai objek itu berarti sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah static class, ya, karena seluruh atribut dan juga metodenya, ya, itu adalah static, ya.
Karena yang saya bilang tadi, Kotlin itu tidak mengenal kata kunci statik. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk menggunakan komponen objek. Jadi komponen objek ini juga sebenarnya digunakan secara bijak, yaitu hanya jika sebagian atribut dan atau metodenya itu adalah statik. Jadi hanya sebagian saja yang statik, ya. Tapi sebagian lain tidak statik atau dia murni milik objek, ya. Sedangkan kalau semuanya statik itu gunakan objek, ya. Seperti itu. Jadi kalau ada atribut yang statik, kemudian ada metode yang statik, ya. Tapi ada lagi atribut yang tidak statik dan juga metode yang tidak statik, maka komponen objek itu perlu digunakan, harus digunakan. Tapi kalau semuanya statik, maka gunakanlah objek, bukan kelas, ya, seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, ya. Kalau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan komentar di kolom komentar, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.